Baik, selamat malam teman-teman yang offline maupun yang online. Bisa dengar ya yang online ya? Belum ada respon. Oke lah. Oke teman-teman, jadi materi hari ini terkait dengan simplifikasi objek, yaitu manusia, kemudian makanan, peralatan, kendaraan. Jadi 4 ini menjadi topik kita untuk melakukan simplifikasi. Jadi emang gitu ya, kalau di semester awal kita masih banyak praktikumnya, terlebih pada kegiatan praktikum mata kuliah basic DKV, yaitu tipografi dan bahasa visual. Kemarin juga ada ilustrasi dasar ya, ada. Ya, termasuk praktikum bitmap grafik, kemudian vektor grafik. Jadi teman-teman banyak otak-atik ke software aplikasi atau mengerjakan secara manual menggunakan pulpen atau pensil. Nah, mungkin nanti di semester berikutnya akan lebih dalam lagi terkait dengan teori-teori yang mungkin akan dibutuhkan ekstra, seperti berpikir kritis ya, dan macam masalah untuk problem solver ya, untuk brand tertentu. Misalkan pada mata kuliah visual inti ke depannya. Nah, maka dari itu untuk basic ini, tipografi dan bahasa visual, teman-teman akan latihan dulu untuk membuat bentuk yang sempurna ya, yang sederhana namun masih mewakili pesan-pesan yang disampaikan. Sebelum nanti semester depan akan menerapkan pada kehidupan yang nyata, Anda akan memilih objek penelitian yang real, nyata, entah itu tempat makan yang sering Anda kunjungi, PMKM, atau tempat-tempat lain yang mungkin membutuhkan pembaruan logo, media promosi, media informasi, sound system dan sebagainya ya. Jadi semua membutuhkan icon dan semua membutuhkan tipografi. Di balik itu Anda juga membutuhkan teknis vektor dan bitmap dalam merancang media-media tersebut. Jadi sangat kompleks ya. Terlebih jika membutuhkan ilustrasi untuk kemasannya, mungkin ilustrasi untuk maskotnya ya. Jadi jangan heran kalau teman-teman di semester awal ini masih banyak dalam proses pengerjaan secara teknis. Ya, latihan-latihan, kemudian tugas-tugas yang mungkin berulang-ulang, namun akan memberikan dampak yang efisien nanti bagi semester depan. Ya, semata-mata proses simplifikasi ini teman-teman, ini sebenarnya membentuk Anda untuk merancang tanda atau simbol yang outputnya kebanyakan logo dengan efisien mungkin ya, secara simpel namun masih memberikan makna yang pas untuk brand yang nanti di semester depan akan dipilih. Misalkan ada yang memilih objek penelitiannya adalah makanan. Nah, proses pembuatan logonya yang pasti bukan ilustratif ya, diharapkan lebih simple, lebih sederhana, tidak perlu menyerupai bentuk aslinya, yang penting memiliki ciri khas terhadap objek yang dituju. Ya. Misalkan menggambarkan pizza, itu tidak harus gambar pizza secara realis, cukup segitiga dengan ujung yang rounded, dengan titik-titik entah 3 atau 5 pun bisa mewakili itu adalah pizza. Ya. Dengan warna kuning misalkan, intinya punya ciri khas yang unik, sehingga mudah diingat oleh orang, mudah digambarkan oleh orang, dan mudah ya apapun itu diingat, digambarkan, diucapkan ya terlebih ya. Nah, yang online dengar ya teman-teman? Dengar Pak. Oke. Nah ini, jadi kita masih menggunakan lembar yang kemarin teman-teman. Namun kenapa ketawa? Ya, lembar kemarin kalau di kelas reguler ya, di kelas reguler siang 3 kali lipat. Teman-teman yang online
hanya satu saja per objek. Jadi cukup ringan sekali, namun juga menjadi PR juga ya, karena kita dua materi jadi satu, yang artinya satu tugas harus selesai 1 hari ditambah dengan PR-nya agar cukup untuk 2 materi gitu ya. Makanya ada C dan D di sini teman-teman. C untuk di kelas untuk hari ini online yang harusnya dikumpulkan saat ini juga untuk penilaian ya, karena setiap tugas yang dikumpulkan secara terlambat akan ada resikonya nanti teman-teman. Yang D itu boleh dibawa pulang untuk dikumpulkan minggu depan. Ini adalah tahap yang mungkin cuma butuh minggu ini aja. Next kita akan ganti topik, ganti tema ya, yang mana nanti di minggu depan kita akan nyoba membuat logo dengan objek diri sendiri. Nah ini coba hasil logo untuk objek diri sendiri apakah akan baik atau kurang nanti ya, terutama pada teknisnya. Oke, sebelum lanjut ke sini ya, saya mau tanya dulu tugas yang kemarin sudah ya? Di mana? Oh di bawah, oke. Yang online gimana teman-teman? Apakah udah mengumpulin ya? Saya belum cek drive untuk hari ini. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Kita cek dulu ya, yang offline dulu. Mungkin ada saran evaluasi ke depannya. Itu nggak apa? Itu yang mana nih? Yang simbol? Oh, yang gestalt. Nggak apa. Tak cek dulu. Buat sampel saja ya. Oke, aman. Anesta. Nah, ada yang nggak aman di sini. Di bagian solid, ini untuk yang online juga ya. Di bagian yang solid, usahakan tidak ada monoline-nya. Kalau bisa solid juga. Nah ini masih ada yang monoline di ujung apa nih? Sayurnya nih. Ya. Sama ini kalau bisa ditebelin dikit yang di buah cerinya. Jadi bedakan ketebalan antara yang solid shape dengan yang monoline. Kalaupun itu garis, tebelkan dikit. Ya, seperti ini juga di kita. Ya, terus? Kalau ada garisnya jadi bingung nanti gimana ditebelin. Ya, tebelin. Yang bagian ini. Oh enggak, bagian garisnya ini dibedakan tebelnya antara yang monoline dengan yang solid shape. Ya. Oke, yang simbol udah saya nilai kemarin ya. Beberapa yang online juga belum ada saya cek ya. Jadi nanti silahkan dilengkapi tugas yang simbol plus gestalt. Chandra aman? Nah, kucingnya nggak aman. Kucingnya nggak aman di sini. Masih ada monoline. Ya, coba disesuaikan lagi ya. Tebelnya mungkin 2 kali lipatnya dari monoline-nya. Bisa. Dan dikasih jarak mungkin. Bisa. Chandra yang simbol. Kemarin belum tanda ya? Ya. Stop. Jadi ini udah nilai ya kemarin ya.
Kosong? Ya, diselesaikan dulu nanti ya, yang belum selesai ya. Oke, tak bawa dulu, sini dulu. Oke, teman-teman, jadi kita akan beralih kepada tema yang ini ya, objek manusia dan anatomi di kelas. Jadi ada C1, C2, yang mana itu ada yang atas ya. Tubuh manusia utuh berdasarkan gestur, entah berenang, entah melompat, entah kayang ya, lari, angkat besi bebas. Yang C2 sampingnya berarti ya, sampingnya lembar samping organ tubuh, misalkan sistem pencernaan, pernafasan, respirasi ya, kemudian sistem gerak seperti siku-siku, reproduksi juga boleh, saraf dan sebagainya, pilih sendiri bebas. Yang D ini untuk masih di sini ya yang D ya. Tapi yang bawahnya ya, yang bawahnya itu bisa milih profesi seorang, misalkan dokter, guru, pekerja proyek. Nah, di bagian yang D ini boleh ditambahkan peralatannya. Misalkan kalau dokter dengan alatnya yang digunakan ya untuk memeriksa orang, kalau pekerja proyek dengan skopnya mungkin, atau dengan kunci pasnya kalau bengkel. Nah, itu 2. Jadi yang bawah sini ada 2, D1 dan 2. Oke ya. Nah, untuk yang di rumah teman-teman, cukup menyenangkan. Nah, karena makanan dan peralatan. Yang E1 sebelah sini adalah makanan asal luar negeri, entah itu pizza, steak, atau apa ya, spaghetti, bebas, silakan pilih sendiri. Yang samping kanannya adalah makanan asal dalam negeri, seperti bakso, bukan bakso ya, bakso, nasi goreng, sate, bebas, pilih sendiri. Nah, yang F bawahnya kendaraan atau alat transportasi ditambah dengan peralatan ya, karena masih masuk mesin ya, mesin cuci, mesin las, mesin bor. Yang F1, F2 nya kendaraan mobil jeep atau mobil sedan atau kapal laut, luar angkasa dan sebagainya. Jadi kendaraan dan alat harusnya, bukan ada transportasinya ya. Taruh dulu. Oke, alat dan kendaraan ya. Nah, ini kalau yang organ tadi. Nah, boleh dalam satu warna teman-teman, tapi tidak hitam ya. Kalau kemarin kan hitam. Ini boleh diwarna, entah warna merah, entah warna kuning, atau ungu. Atau hitam putih pun nggak apa-apa sebenarnya. Tapi usahakan berwarna lah, biar cocok. Yang ini hitam putih boleh, profesinya. Di warna seperti ini boleh, tapi usahakan cuma 3 warna aja maksimal ya. Mana? Nah, banyak sekali contohnya. Nanti keperluannya ketika Anda dapat klien dari rumah sakit, biasanya banyak diinstruksikan untuk membuat infografis. Infografis ini banyak digunakan untuk informasi dalam ruangan rumah sakit terkait dengan kesehatan, terkait dengan organ tubuh, yang mana tidak mungkin dokter memberikan gambar aslinya, otak difoto terus ditampilkan kan
kurang bagus ya. Apalagi yang melihat adalah anak-anak remaja, kan jadi trauma nanti. Terlebih untuk paru-paru ya, tidak mungkin menampilkan foto aslinya kepada masyarakat umum. Kecuali itu hasil foto ronsen yang mungkin foto lainnya yang khusus untuk satu orang untuk menunjukkan keadaan tertentu dari paru-paru yang mereka miliki. Tapi kalau informasi yang secara umum konsumsinya itu kebanyakan menggunakan sistem infografis. Setiap poin ada penjelasannya dan gambarnya yang ada di sini adalah icon atau simbol. Ini yang monoline semua makanannya. Yang solid, nah tebalnya beda di sini. Tebal antara monoline dan solid sih beda, sedikit lebih tebal dikit. Kendaraan, meskipun kendaraannya punya bentuk khusus, kalau bisa disimplifikasi, disederhanakan. Ini campur ya. Tank boleh, silakan. Ini monoline dikombinasikan dengan warna karena diwarnain dengan solid shape ya. Nah ini peta pengerjaannya ya. D1, D2, D1, D2, E1, E2, F1, F2. Jadi yang bebas sih, memilih mana yang di rumah, mana yang di sini, bebas sebenarnya. Mau yang di sini C, D dulu atau E, F dulu, bebas. Yang online juga bebas. Yang diumumkan hari ini, yang C, D dulu atau yang E, F dulu. Yang penting hari ini satu untuk dikumpulkan satu lembarnya ya. Sisanya boleh dikerjakan secara menyusul untuk dikumpulkan di rumah. Di mana? Di pertemuan berikutnya. Gini ya. C, D, E, dan F. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dulu teman-teman. Silakan yang online. Bagaimana yang online? Aman? Bertanya Pak, Ya, silakan. untuk yang E sama F tadi apa ya Pak? E sama F. Nah, ini. Baik Pak. Oke. Ada lagi? Ya, mungkin tugas ini cukup membosankan ya. Berminggu-minggu kita ngerjain ini, tapi dampaknya nggak sekarang teman-teman. Dampaknya ketika nanti di mata kuliah Visuality akan terasa lebih mudah ketika merancang logo. Seperti itu. Anda akan bisa membuat logo ketika di solid shape, ketika di monoline, ketika di hitam putihkan, itu akan lebih mudah. Seperti kita memukul batu, mungkin pukulan pertama kedua kan nggak ada dampaknya ya. Namun berkali-kali kita memukul batu akan pecah dia. Bukan pot, bukan. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman yang offline.
Belum ada? Oke, untuk kali ini harapan saya lebih cepat lagi. 1 lembar selesai. Waktu kita sampai jam terlalu lama. Kalau saya menginstruksikan Anda membuat logonya Nike, cepet nggak? Logonya Nike, cepet. Logonya Apple, cepet. Oke ya. Jadi seperti itu konseptualnya. Semakin hari harus semakin cepat. Karena tanda yang baik adalah tanda yang mudah diingat, mudah digambarkan, dan mudah divisualkan kembali. Semakin lama Anda buat tanda, icon, indeks, simbol, berarti tidak efektif. Tantangannya di situ. Jadi 1 jam selesai, baik yang online maupun yang offline ya. Yang online oke ya. 1 jam udah saya terima. Entah melalui apa itu ya. 1,5. Kalau di kelas reguler, dia waktunya untuk 1 lembar, dia harus selesai dalam setengah jam. 30 menit harus selesai 4 ujung penelitian. Oke ya, kita coba dulu 1 jam. Minggu depan kita merancang logo lebih cepat lagi harusnya. Kok berempat kita hari ini? Silakan. Ini untuk yang di rumah ya nanti. Oke, baca visual yang sudah saya terima, Yolanda. Kemudian yang gestalt ya, kemarin ya, pertemuan kedua. Kemudian Supriyanto, gestalt ya. Jadi yang gestur pertama saya pertemuan keempat ya. Nggak apa. Yang saya lihat bukan pertemuannya sebenarnya, hasilnya ya. Kemudian Ataila yang simbol gestalt juga sudah saya terima. Zahra simbol gestalt. Tobias juga tugas minggu ketiga nih, saya cek dulu apa ya. Ya, gestalt juga. Zahra, solid shape sama monoline yang kemarin sudah saya terima. Supriyanto, flora dan fauna sudah saya terima juga. Sekar, tugas simbol, gestalt sudah saya terima, termasuk flora dan faunanya ya. Yolanda, solid dan monoline kemarin sudah saya terima juga. April, dua-duanya sudah saya terima. Kemudian Maharani juga sudah saya terima. Anesta, simbol gestalt sama yang kemarin sudah saya terima juga di sini. Tobias, yang pertemuan 4 sudah saya terima ya.
Ntar saya cek dulu. Ya, yang kemarin. Yang belum ngumpulin saya tunggu ya, teman-teman yang online.
Maaf Pak, ini nanti langsung diwarnain ya Pak ya? Boleh diwarnai langsung, boleh juga hitam putih sebenarnya. Yang untuk hari ini ya. Oh iya, baik Pak. Kalau mau diwarnain nggak apa-apa, silakan. Hitam putih tidak apa-apa. Terima kasih Pak. Ya. Silakan. Ini ambil ini dua. Silakan. Objeknya ganti lagi kita ya, temanya ya. Masih sama instruksinya, masih sama.
Ya. Oh, yang sebelumnya ya? Yang ini? Kalau sama solusinya itu harus presisi semua. Harusnya sebaiknya ya presisi. Sama ya? Ya mungkin beda-beda tipis nggak apa-apa sih. Yang penting jangan over dari garis yang ditentukan ya.
Aska ada di sini di online. Nggak hadir ya. Fauzia ada? Tidak ada juga. Di sini ya.
20 menit.
Bagaimana? Kurang satu? Oke. Gimana? Saya, tangan maju. Senilai langsung. Ya, apa? Silakan. Oke, tunggu dulu. Hangat, kemudian nah, ini yang minim ya nanti ya, karena mata minim sekali. Kenapa nggak pilih jantung, paru-paru ya? Lebih pilih ke sini. Iya, paling sederhana ya. Oke, aman. Ya, terima kasih. Langsung. Zulkifli namanya ya. Oke. Oh, boleh makanan dulu. Pizza. Nanti ini ya, oke, aman tapi saya teman. Oke, sip, aman. Anesta. Udah kayak ini.
Yang online apa sudah ada yang selesai, teman-teman? Satu lembarnya. Oke, aku tambahan 5 menit. Masa-masa Boyan? Selesai? Belum? Iya. Ada? Tak nilai langsung ya? Gak apa-apa. Nanti kalau emang ketinggalan, diunggah aja. Nanti bisa nilai secara online. Oke. Oke, udah tepat. Mungkin nanti yang tulisnya yang untuk yang solid shape ditepiin dikit ya. Ya. Dibedakan dengan yang monoline. Tebel dikit. Ya, yang kumisnya. Ada yang butuh kertas lagi?
Itu yang ada. Oh, 4. Tadi udah kasih 2 apa 1 ya? Udah 2 kayak. 2 ya? Tiga menit. Ternyata kalau di press kan bisa teman-teman ya. Bisa ternyata. Ya begitulah. Nanti kalau logo semakin cepat menggambar ulangnya semakin bagus. Adidas kan simpel. Nike. Puma Apa ya? Apa ya? Puma semua Puma. Ya. susah. Susah, cepat no. Meskipun tidak persis banget kan, seenggaknya letaknya tahu kan? Oh, Ya. Apanya? Oh, oh itu apa? Makanan jelly itu. Enggak, Kak, polo, Pak. Polo. Gitu, Pak. Polo Ramstein. Oh, polo pakaian. Hmm, ya makanya banyak orang yang kurang minatnya. Lebih cepat kan Chanel, apalagi Gucci kan cepat sekali. Iya. Terus Levi's, McD, kalau KFC kasihan tuh tinggal KFC aja. foto bisanya. Ya. Untuk ilustratif marknya orang lebih mengingat KFC-nya daripada ilustrasinya. Yang online, apakah udah selesai? Kalau menghilang gini kayaknya belum selesai semua nih. Nah ini Mas Supri, gimana? Hitaminnya pakai pensil boleh, Pak? Silakan, selagi itu rapi ya. Baik, Pak. Sudah? Oke. Oke. Oke, sejauh ini
teman-teman eksekutif dan hybrid ini cepat ya. Penalarannya cepat sekali. Kemudian proses teknisnya juga cepat sekali, baik yang online maupun yang offline ya. Progresnya sangat cepat dibanding dengan tugas Gestalt yang pertama. Semakin kesini semakin bagus, cepat, dan semakin nangkep di mana letak negatif lainnya, di mana positif lainnya udah ngena. Makanya minggu depan kita langsung praktek aja membuat logo. Kalau kelas reguler nggak bisa, pelan-pelan nih, karena banyak penumpangnya, otomatis kan harus ngikutin semua. Semua harus siap dulu untuk membuat logo. Makanya mereka akan membuat logo sekitar pertemuan ke-12. Cukup lama sekali. Ternyata kelas ini sangat cepat. Di pertemuan ke-6 udah bisa buat logo nanti. Logo untuk diri sendiri, baru. Ya, boleh menerapkan Gestalt, boleh dari beberapa teknis yang udah dikerjakan kemarin, nanti minggu depan. Tapi kita ada aturannya. Kita harus membuat visi misi dulu, keyword, kemudian nomor 3 nanti membuat semacam thumbnail ya. Keempatnya baru logonya 2. Nanti. Enggak, minggu depan. UASnya nanti ngumpulin semuanya dari Gestalt, flora fauna, manusia dan peralatan. Covernya menggunakan logo yang udah dibuat. Enggak ada. UASnya ngumpulin aja. Instruksinya cuma digitalisasi, itu aja UASnya. Jadi semua kegiatan digital yang udah dikerjakan ini akan dikerjakan saat UAS dan dikumpulkan secara online. Itu buat logo cuma manual aja atau edit juga? Digital. Digitalnya saat UAS semua, termasuk yang sekarang ini. Nanti akan di-scan semua, akan dibuat versi digital, versi berwarnanya. Ya. Vektor grafis oke semua toh? Nggak ada kendala ya? Oke semua ya. Online kayaknya oke semua juga. Mas Supriyanto, itu yakin saya. Master of apa itu? Yakin mumet, Pak. Oh gitu. Oh. Itu kaos pemain mana itu Mas? Mas Supri. Ini dari siang belum ganti, Pak, ini. Pemain mana? Ini kaos tempat kerja, Pak. Oh, bukan sepak bola. Iya, jersey aja buat Jersey. olahraga. Wait. Apa itu, bola atau badminton? Multifungsi, Pak. Wah, multifungsi. Sip. Pak, nyoba ngumpulin di mana ya, Pak ya? Apanya ngumpulinya? Di link seperti biasanya. Oh iya. Pertemuan ke berapa sekarang? 5 ya? Kelima, pertemuan kelima. Ada nanti, minggu depan saya sampaikan. Contohnya. Mungkin tak ambilkan dari kelas reguler ya. Masih tampil, masih belum selesai mereka. Belum digital semua. Oh enggak, kan ada tahap-tahapannya. Jadi ada beberapa tahap, banyak tahap. Oke, ada bagian yang kotor di sini ya. Nah. Oke, seenggaknya penempatan negatif lainnya udah tepat ya. Ini sini cuma hilang dikit. Oke, bagus. Ya, Chandra.
Oh belum, tidak. Rahasia dong. Nanti ngerjain duluan nanti. Ya, kalau lebih awal lebih baik. Hmm? Lebih awal lebih baik. Boleh baik. Iya, logo aja sebenarnya. Logo aja. Kalau di RPS kemarin kan ada beberapa tahapan tuh. Kayaknya tak pangkas deh, karena saya lihat progresnya temen udah bagus semua, yang online maupun yang offline cukup cepat ya penerimaan informasi dan teknisnya. Jadi beberapa tahapan akan saya pangkas, langsung ke logo, langsung digital nanti ke depannya. Oke, yang udah saya terima di online ada Mbak Yolanda. Oke, untuk Mbak Yolanda mungkin di copy mukanya tuh di invert ya. Jadi hitam, kumisnya jadi putih. Kalau emang solid shape. Dengar nggak kira-kira? Yang mana Pak tadi? Yang koki, Oh, yang koki ya wajahnya kan untuk solid shape kan putih tuh. Nah, sebaiknya di invert, wajahnya hitam, kumisnya putih. oh iya. Ya, Oke, oke. lebihnya udah oke. Sip. Mbak April juga udah saya terima ya. Oke, aman semua. Oke, lainnya saya tunggu. Yang offline kurang satu. Untuk kelas yang online lebih cepat, lebih baik ya. Batasnya hari ini sebelum 00. Ya. Ini besok pagi saya nilai langsung. Oke. Nah ini, nah ini ada yang masih monoline, ya. Oh iya. Nah ini masih monoline, ujungnya masih monoline. Yang bawah oke semua, yang bawah oke monoline semua. Tapi yang solid shape masih ada yang monoline. Nah, biasanya dipisah solidnya. Oke, saya nilai dulu, boleh diperbaiki ya, atau boleh lanjut yang berikutnya juga. Ahmad Sapian, oke, sip. Oke, yang online bagaimana? Ada pertanyaan dulu teman-teman? Nggak ada. Oke, intinya saya tunggu tugasnya. Sebelum besok matahari terbit atau sebelum ayam berkokok ya, sudah saya terima tugasnya untuk saya nilai pagi hari. Sebelumnya ada pertanyaan dulu yang offline?
Aman? Mudah ya? Oh, masih mudah. Tenang saja. Mungkin kerumitannya akan kita temui di semester depan ya. Iya, peneliti. Nanti akan mencari objek penelitian. Cari branding juga. Berarti nanti semester masih lama. Peneliti adalah mata kuliah yang menyenangkan, teman-teman. Iya, beneran. Karena tugas Anda bisa diseleksi untuk pameran Pak Kades. Yang online? Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri untuk hari ini. Itu Pak, Gimana? sudah. Udah? Loh kok udah? Oke, harapan saya teman-teman ya, meskipun disambi bekerja, disambi jalan-jalan, disambi ngegame, masih bisa nangkep maksud dari simplifikasi ini ya. Oke. Kalau nggak ada, nanti silakan WA langsung di grup ya, kalau ada pertanyaan. Biar grup kita aktif, nggak diam seperti ya, kamar tak berpenghuni ya. Silakan diaktifkan, entah sharing tentang simbol atau apapun itu bisa. Oke, kalau gitu kita jumpa minggu depan teman-teman, dengan harapan tugas-tugas yang ini udah selesai semua ya. Kita akan masuk di Lugumak untuk minggu depan, yang mana udah satu langkah menuju UAS. Oke. Kalau gitu terima kasih udah mengikuti kelas hari ini. Silakan istirahat, selamat malam, hati-hati di jalan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Yogi. Terima kasih Pak. Kasih. Silakan istirahat.